Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menggaungkan kepedulian lingkungan melalui Brimoperan 2025. Dengan ajang ini, Kapolda Riau mengajak masyarakat untuk peduli terhadap alam dan menyelamatkan Taman Nasional Teso Nilo. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Perayaan Hari Ulang Tahun Brimob 2025 di Riau berlangsung dengan meriah dan penuh dengan makna. Polda Riau sukses menggelar ajang Brimopran dengan tema Brimo Presisi untuk Lestari di halaman Mapolda Riau, Jalan Patimura, Pekanbaru pada Sabtu 22 November 2025. Tercatat sekitar 1.600 peserta dari berbagai wilayah di Riau memadati arena. Antusiasme peserta tidak hanya ditunjukkan lewat semangat berolahraga, tetapi juga melalui kreativitas. Para pelari tampil unik menggunakan kostum bertema alam dan kebudayaan Nusantara, mulai dari replika gajah hingga busana adat, menambah semarak dan warna pada perhelatan lari bersama yang inklusif ini, bahkan memberikan ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini ditegaskan oleh Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan, bukan hanya sekedar ajang adu cepat, melainkan simbol kuat kebersamaan antara institusi dan masyarakat dalam menjaga alam dan budaya. Kapolda Riau memanfaatkan momentum ini untuk menyuarakan ajakan masif kepada seluruh rakyat Riau, agar meningkatkan kepeduliannya terhadap kelestarian alam, khususnya terkait kondisi kritis Taman Nasional Teso Nilo. Sorotan utama Kapolda Riau tertuju pada persoalan Taman Nasional Teso Nilo atau TNTN yang kini menghadapi tantangan lingkungan. Kapolda Riau menegaskan bahwa pentingnya mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai habitat alami satwa. Taman Nasional Teso Nilo adalah rumah gajah dan kawasan ini harus dikembalikan menjadi habitat gajah, harimau, dan satwa lainnya. Pendekatan persuasif tanpa kekerasan ditekankan sebagai langkah utama dalam menyelesaikan masalah kawasan konservasi, termasuk upaya relokasi masyarakat yang masih bermukim di sana secara manusiawi. TNTN itu adalah rumah gajah yang dari dulu sampai sekarang. TNTN itu harus kita berikan kembali kepada satwa-satwa yang mempunyai rumah di situ, baik gajah, harimau, tapir, dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam kesempatan ini yang berbahagia ini saya mengajak seluruhnya bagaimana kita bisa mengajak semua masyarakat agar kita nantinya melakukan pendekatan yang seadil-adilnya agar saudara-saudara kita yang ada yang menduduki Taman Nasional Teso Nilo itu bisa bersama-sama kita ajak untuk meninggalkan dan kita berikan kepada rumah-rumah satwa yang dari dulu sampai sekarang. Gajah-gajah yang sampai saat ini yang tidak bisa membuat petisi, tidak bisa menyampaikan aspirasinya, tidak bisa meneriakan tentang kebenaran atau ketidakadilan yang diberikan oleh manusia kepada mereka. Jadi saya mengajak kesempatan ulang tahun Brimob yang ke-80 ini semua komunitas masyarakat, pelaku usaha, media terutama, sivitas akademika, dan seluruh komponen masyarakat agar yang pertama kita selalu mengedepankan komunikasi kita, mengedepankan keutamaan budi baik kita agar kita bisa berkomunikasi, mencari solusi dengan baik tanpa kekerasan. Yang kedua, selalu kita ingat bahwa keadilan itu bukan diberikan kepada masyarakat, tetapi kepada alam, lingkungan, ekosistem yang ada di dalamnya. Dari emansipasi ke ekosipasi dan dari ekosipasi kepada keadilan yang nantinya akan membuat kedamaian untuk kita bersama. Dengan mengedepankan komunikasi bersama TNI dan Forkopimda, Kapolda berharap dapat terciptanya perdamaian antara manusia dan lingkungan. Selain misi pelestarian alam, Brimopran 2025 juga sukses memikat peserta dengan hadiah uang tunai jutaan rupiah dan berbagai door prize menarik.
Sukacita dan pengalaman berkesan dirasakan langsung oleh para peserta Brimopran 2025. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Divisi Humas Polri melaksanakan pelatihan Portal Humas Polri tahun anggaran 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh bidang Humas Polda jajaran secara daring yang berjumlah 1.177 personel. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi personel Polri di bidang kehumasan. Berikut informasi selengkapnya. Pelatihan Portal Humas Polri dilaksanakan di Mini Teater Divisi Humas Polri, Jakarta. Pelatihan ini mengusung tema penguatan kompetensi digital Humas Polri melalui Portal Humas terintegrasi dan dibuka langsung oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. Pembukaan pelatihan ini dihadiri oleh Karo Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ade Arisham Indradi, Karo PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Cahyono Saputro, Penata Kehumasan Tingkat 2 Divisi Humas Polri Brigjen Pol Raden Saptono Erlangga, dan para kabak atau kepala bagian Divisi Humas Polri. Dalam pelaksanaannya, pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan beberapa aplikasi dari Humas Polri, seperti halnya Portal Humas, e-learning, e-release, hingga Humas Presisi System. Pelatihan ini juga bertujuan untuk memberikan pelatihan yang komprehensif terhadap para personel Polri. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa Portal Humas telah terintegrasi dan menjadi wadah bagi aplikasi yang bernaung di bawah Humas Polri, sehingga diharapkan wadah ini dapat membuat pekerjaan anggota Humas Polri menjadi lebih cepat dan efisien. Rumah besar, layanan aplikasi atau layanan kehumasan Polri baik untuk internal kepolisian maupun untuk eksternal kepolisian. Eksternal kepolisian itu bisa untuk anggota, bisa untuk media, bisa juga untuk masyarakat. Nah ini yang menjadi harapan kami tentunya dengan adanya Portal Humas ini bisa memudahkan, mempercepat, membuat kegiatan pekerjaan kita menjadi lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan pelatihan kehumasan Polri ini didasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa seluruh anggota Polri memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan mengemban fungsi kehumasan, tidak hanya personel dari bidang humas saja. Pelatihan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kompetensi personel di bidang kehumasan secara komprehensif, sehingga setiap personel siap beradaptasi dengan tantangan kemajuan teknologi yang kian kompleks dan terus berevolusi. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Polsek Waibungur, Polres Lampung Timur, Polda Lampung menerima laporan warga adanya gajah mati di dekat Pos Elephan Respons Unit SPTN 2 Waibungur Taman Nasional Waikambas. Proses evakuasi dan nekropsi dipimpin langsung oleh Kapolsek Waibungur, Ibtu Rismawati. Berikut laporan Kapolsek Waibungur, Ibtu Rismawati dari wilayah Waibungur, Lampung Timur. Hari ini kita akan berkegiatan, ada kegiatan nekropsi, ada gajah meninggal di Taman Nasional Waikambas. Ayo ikuti kegiatan kita. Semangat! Seekor gajah jinak bernama Dona dengan jenis kelamin betina dan perkiraan usia sekitar 45 tahun ditemukan mati di dekat Camp Elephant Response Unit Bungur SPTN 2 Waibungur Taman Nasional Waikambas pada Minggu 16 November 2025. Penemuan ini terjadi di desa wilayah Tanjung Tirto, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Penemuan tersebut segera mendapat respon dari pihak kepolisian, Balai TNWK, dan tim dokter hewan yang langsung melakukan pemeriksaan serta langkah penanganan awal. Setelah dinyatakan mati, Kepala SPTN 2 Waibungur langsung berkoordinasi dengan Kepala Balai TNWK, serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Proses evakuasi dan nekropsi dipimpin langsung oleh Kapolsek Waibungur Ibtu Rismawati dan sejumlah personel Polsek Waibungur. Sementara dari tim dokter hewan yang melakukan nekropsi atau autopsi hewan adalah dokter hewan Christopher dan dokter hewan Aprilia Eva Widiawati. Pihak kepolisian memastikan proses penanganan berjalan sesuai prosedur, serta tetap menunggu hasil laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti kematian gajah Dona. Dari Humas Polsek Waibungur, Polres Lampung Timur, Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.